Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimana di sini kami yang beranggota itu 4 orang. Yang pertama itu Asri Dinata, Karmahara Saputra, Muhammad Gipanda Aryadi, Wahyudi. Nah, di sini judul kami itu analisis kualitas jaringan 4G di kampus Umbra Senggara menggunakan aplikasi Genet Track Pro. Nah, di sini pendahuluan itu adanya teknologi 4G memudahkan masyarakat dalam mengakses internet dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh operator seluler dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini dianggap sebagai faktor utama yang mendorong setiap provider untuk meningkatkan kualitas jaringan internet. Oleh karena itu, adanya jaringan internet yang stabil sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari menggunakan pengguna atau masyarakat di suatu daerah yang memiliki jangkauan jaringan internet. Nah, di sini ada Tian Pustaka, jaringan 4G atau eh, LTE merupakan singkatan dari Long Time Evolution. Pengiriman data mencapai bisa 100 Mbps dalam download link dan 50 Mbps pada uplink. Nah, di sini referensi sinyal received power itu RSRV itu min 90 dan yang di bawah juga di sini ada 3 eh, min 90 dan min 110. Yang ketiga ini min 110 dan min 150. Nah, di sini kategori itu good, fire, poor. Nah, di sini ada drive test. Drive test adalah pengumpulan informasi jaringan secara real di lapangan informasi yang dikumpulkan berapa kondisi aktual radio frekuensi atau RP di suatu base station atau BTS maupun dalam lingkup base station subsystem BSS yang dilakukan dengan mobil sehingga ukuran dilakukan bergerak. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Gipanda Aryadi. Oke, terima kasih apa ya, sebelumnya. Sebelumnya Pak Yudi, ini ada signal interference tunis radio atau disebut nilai SINR. Nah, jadi nilai SINR ini secara tidak langsung akan mempengaruhi throughput user. Nah, jika nilai SINR ini besar, maka throughput juga besar. Akan tetapi jika SINR ini kecil, maka nilai throughput semakin kecil. Nah, habis itu ada lagi yang namanya referensi signal received quality. Nah, jadi di sini bisa disebut dengan RSRQ. Nah, jadi RSRQ ini rasio antara RSRP dan RSSI. Nah, jadi di sini terdapat rumusnya yaitu RSRQ sama dengan 10 dikali log 10 baru dikali RB ditambah RSRP DB dikurang RSI DB. Nah, jadi di sini kita ada kategori RSRQ. Nah, jadi eh, besar sama dengan min 12 itu kategorinya baik. Nah, kalau di bawah min 12 dan besar dari min 12 yaitu kategorinya fire. Terus kalau kurang dari 18 yaitu kategorinya poor atau tidak bagus sama sekali. Lanjut. Nah, di sini metode penelitiannya. Nah, yaitu dengan cara itu mencari studi literatur atau referensi. Nah, habis itu melakukan perencanaan jadwal pengambilan data. Nah, terus mempersiapkan pengambilan data pada lokasi parameter pengukuran berupa data RSSI, RSRP, RSRQ, dan SINR. Nah, jadi di sini pengujiannya dilakukan dengan metode drive test pada sebuah software Ginet Track Pro. Nah, dengan berjalan kaki di sekitar lokasi penelitian yaitu di Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman. Nah, pengujian ini dilakukan pada saat cuaca mendung dan menggunakan provider yang tersimpan dalam handphone yaitu provider Telkomsel. Lanjut.
yang ini akan dibahas oleh Harmahara Saputra. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan tentang dari pendahuluan kejirian literatur dan juga metode penelitian. Nah, hasil dan pembahasan dari parameter yang telah kami uji, yang telah kami ukur itu ada 4. Yang pertama itu RRR SSI atau Decisive Signal Strength Indicator. Nah, maksudnya itu yang dimana RSSI ini merupakan power sinyal yang diterima oleh user, yang dimana juga mengambil sinyal yang buruk. Kenapa kami bilang yang buruk? Karena dapat dilihat dari Google Earth. Yang dimana juga dari hasil ini pasti akan dibacakan atau terdeteksi oleh Google Earth, yang dimana juga mendapatkan warna yang bisa kita lihat pada gambar itu merupakan warna hijau dan warna coklat. Nah, kenapa saya mengatakan bahwasanya itu dari RSSI ini buruk? Karena dari parameter-parameter yang ada di Ginet Track Pro itu biasanya biru itu tuh kalau misalnya menanda warna biru itu adalah sinyal yang stabil atau baik, sehingga kalau hitam itu pasti buruk. Nah, karena coklat ini mendekati warna hitam, itu pasti kami menganalisis bahwasanya itu sinyalnya buruk untuk powernya. Kenapa? Karena itu didukung juga pas kami mengambil pengambilan data, pengukuran data, itu cuaca lagi mendung dan juga lokasi medan yang kita ketahui di Fakultas Teknik itu banyak medan-medan miring, medan-medan tinggi, dan medan-medan yang landai, bahasanya seperti itu. Lanjut juga untuk pembahasan mengenai parameter RSRP. Lanjut. Nah, yang mana RSRP ini merupakan reference signal received power, yang dimana itu meningkat untuk mengukur tingkat kekuatan sinyal yang diterima oleh user. Nah, ini kami menganggapnya tuh bahwasanya tingkat kekuatannya itu stabil, sama halnya tadi seperti RSSI, yang dimana kita lihat di gambar Google Earth itu menampilkan berwarna biru. Kebanyakan berwarna biru, sehingga kekuatan sinyal yang diterima oleh user atau handphone yang kami gunakan untuk pengambilan data itu stabil. Lanjut untuk parameter RSRQ atau reference signal received quality. Nah, ibaratnya di sini juga kita bahwasanya itu kami bilang itu kurang stabil karena bisa menunjukkan bahwa kebanyakan itu berwarna orange. Warna orange yang juga itu bisa mendekati warna hitam, di mana warna hitam itu dikatakan bahwa itu tuh mengalami sinyal yang buruk. Yang di mana RSRQ ini menunjukkan bahwa kualitas jaringan sinyal yang diterima itu kurang stabil. Jadi kalau misalnya BTS itu memancarkan sehingga HP kita menerima sinyal itu kurang stabil, karena juga didukung oleh BTS dengan kondisi cuaca, kondisi lingkungan juga. Dan yang terakhir itu adalah SINR atau Signal Interface to Noise Ratio. Yang mana juga ini adalah rasio perbandingan kuat. Rasio perbandingan kuat sinyal antara sinyal utama dengan noise background. Dan ini juga saya bilang bahwa itu relatif stabil. Yang mana juga ini sebenarnya sangat bervariatif. Banyak warna yang bisa kita lihat di Google Earth itu banyak perubahan yang terjadi, seperti halnya tadi pada RRSI, RSRP, dan RSRQ. Namun yang rasio ini bahwasanya itu menunjukkan bahwa hasil itu stabil. Kenapa? Karena hasil dari sinyal utama dengan noise itu tidak terlalu jauh perbandingannya. Jadi dari hasil pengukuran kami dapat disimpulkan bahwa layanan jaringan 4G pada provider Telkomsel yang kita gunakan itu memiliki jaringan yang kurang baik, khususnya di Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, sehingga perlu adanya penempatan posisi untuk menempatkan suatu penguat sinyal agar apa? Agar sinyal tersebut merata di seluruh Fakultas Teknik, sehingga hasil ini ketika penempatan terbaik sudah diletakkan di tempat yang tepat,
hasil ini akan dilakukan pengujian kembali dan analisa kembali untuk menghasilkan kualitas jaringan yang baik, khususnya di provider Telkomsel. Nah, begitulah hasil dari presentasi kami mengenai kualitas jaringan sinyal 4G pada pada kampus negara menggunakan aplikasi Gnet Track Pro. Ini mah juga nanti pasti nanti hasil-hasil ini akan diuji kembali dalam hal untuk penempatan posisi yang tepat. Sekian, saya tutup pertemuan kali ini mengenai presentasi kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.